Di sini kita akan menjelaskan tentang masuknya Islam di Kesultanan Aceh. Kita akan menjelaskan tentang keadaan politik, sistem pemerintahan, keadaan ekonomi, keadaan sosial, keadaan budaya, militer, dan keruntuhan di Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Bandar Aceh Darussalam. Dengan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Mughayat Shah yang dinobatkan pada Ahad 1 Jumadil Awal 913 Hijriah. Keadaan politik di Kesultanan Aceh. Kondisi politik pemerintahan Kesultanan Aceh sering dilanda konflik, di antaranya yaitu penguasa kesultanan itu sendiri. Sultan Alauddin memerintah Aceh selama 15 tahun. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh mencapai puncak kejayaannya. Keberhasilan dalam pemerintahan didukung oleh kekuatan militer, terutama dalam angkatan laut. Sistem pemerintahan di Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh dipimpin oleh beberapa raja yaitu: 1. Sultan Ali Muhayyad Shah. 2. Sultan Salahuddin. 3. Sultan Alauddin Shah. 4. Sultan Iskandar Muda. Dan 5. Sultan Iskandar Thani. Keadaan ekonomi di Kesultanan Aceh. Dalam masa kejayaannya, perekonomian kerajaan Aceh mengalami perkembangan pesat. Daerah yang subur mampu menghasilkan lada dengan jumlah besar. Penguasaan kerajaan Aceh atas wilayah di Semenanjung Malaka yang merupakan jalan perdagangan internasional menjadikan ekspor timah dan lada semakin bertambah. Kondisi sosial di Kesultanan Aceh. Di Kesultanan Aceh terdiri dari 3 golongan, yaitu: 1. Golongan Teungku. 2. Golongan Teungku. 3. Golongan Hulu Balang. Penduduk Aceh mayoritas memeluk agama Islam dan kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh Islam. Oleh karena itu, para ulama adalah salah satu sendi kehidupan dari masyarakat Aceh. Kuatnya pengaruh Islam tampak dalam aspek sastra Aceh dan bahasa Aceh. Kebudayaan di Kesultanan Aceh. Kebudayaan Kerajaan Aceh merupakan kumpulan dari berbagai suku di Aceh. Bahasa yang umumnya digunakan adalah bahasa Aceh dan menggunakan adat istiadat Melayu. Selain itu, Sultan Aceh juga meninggalkan beberapa peninggalan, di antaranya yaitu: 1. Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman merupakan masjid peninggalan Kerajaan Aceh yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612 Masehi. Masjid ini pernah dibakar oleh Belanda pada saat agresi militer Belanda yang kedua, namun sekarang sudah direnovasi. 2. Taman Sari Gunungan. Taman ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda sebagai hadiah untuk Putri Boyongan di Kerajaan Pahang yang merupakan putri yang sangat dikagumi oleh Sultan Iskandar Muda. 3. Masjid Indrapuri. Masjid ini dahulunya merupakan benteng Hindu yang menguasai tanah Aceh. Namun, setelah Islam masuk sekitar tahun 1300 Masehi,
Benteng ini dialihfungsikan menjadi sebuah bangunan masjid yang digunakan sebagai tempat peribadatan umat muslim di Aceh. 4. Benteng Indraprata. Benteng ini merupakan peninggalan kerajaan Aceh yang terletak di pesisir pantai Aceh, yang berfungsi sebagai pertahanan laut, sehingga masih dijaga keasliannya oleh Sultan Iskandar Muda hingga sekarang. 5. Pinto Hap. Pinto Hap merupakan bangunan peninggalan kerajaan Aceh yang mana pada saat itu berfungsi sebagai pintu masuk untuk menuju ke Taman Putro Pang. Adapun yang unik pada bangunan ini adalah bentuk atapnya yang menyerupai kubah. Keadaan militer di Kesultanan Aceh memiliki kekuatan militer yang sangat kuat, terutama Angkatan Laut. Kerajaan Aceh memiliki armada kapal besar yang dapat mengangkut 600 sampai 700 prajurit. Pada masa Sultan Selim kedua dari Turki Utsmani dikirim beberapa teknisi dan pembuat senjata ke Aceh. Selanjutnya Aceh kemudian menyerap kemampuan ini dan mampu memproduksi meriam sendiri dari Kuningan. Keruntuhan Kesultanan Aceh. Setelah meninggalnya Sultan Iskandar Thani, timbulnya pertikaian yang terus-menerus terjadi di Aceh antara golongan bangsawan Teuku dengan golongan utama Teungku yang mengakibatkan melemahnya kerajaan Aceh. Bukan hanya itu, antara golongan ulama sendiri pertikaian terjadi karena perbedaan aliran dalam agama. Menguatnya negara penjajah. Perebutan kekuasaan pewaris tahta Aceh. Perang saudara, adanya pembayaran upeti ke Sultan. Perang Aceh. Sebagai inong Aceh, kentayo hanjita peroi mata ke orang yang kemata syahid. Perjuangan awak yang bergentai sambung sampai akhir betai hidup.